Karena apa? Jujur sendiri itu ya dibagi menjadi 3. Satu, jujur dalam niat. Kedua, jujur dalam perkataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video session yang ketiga. Kita di sini akan membahas tentang masalah apa nih? Tentang masalah apa ya? Yang enak kira-kira? Jujur. Bukannya jujur itu makanan. Oh, itu bubur ayam. Bubur Bubur ayam. Oh, bubur ya, mungkin enggak. Anda lapar. Tapi Anda jangan makan, jangan keseringan makan. Ya. Katanya mau sispek. Ini udah Pasti saya six pack coming soon. Oh, coming soon. Tetap terus coming soon gitu ya. Tetap. Tapi nggak tahu launchingnya kapan. Iya. Coming soon. Yang penting yang percaya diri. Iya. Benar. Percaya. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Ya mudah-mudahan sehat. Sehat selalu, tetap semangat belajar ya, tanpa Bentar. menyerah. Anda salah. Gimana? Dan Anda tanyakan sehat itu bukan ke penonton dulu. Yang di pinggir Anda dulu tanyain sehat enggak gitu. Anda sehat? Nah, gitu dong. Ya iyalah. 41 sempurna. Ya. 6, oke. Kenyang, wareg. Udah makan tadi barusan. Ya, wareg. Biar gede gitu. Tapi enggak kayak Anda gedenya. Oke, baik. Ya, jujur ya. Nah, apa sih jujur itu? Jadi Bukan makanan kan ya? Bukan. Nah, jujur itu apa sih? Jujur itu dalam bahasa Arab, kata guru saya dulu waktu sekolah, itu disebut asidku. Sidik. Jadi benar, jujur. Jadi berkata jujur itu adalah perkataan apa adanya dan sesuai fakta. Tidak ditambah-tambah dan dikurang-kurang. Apa adanya dan sesuai fakta. Itu jujur. Nah, sedangkan jujur itu bagian dari akhlak. Kita membahas masalah akhlak nih. Akhlak itu dibagi menjadi 2. Iya. Yang pertama itu akhlak mahmudah, yang kedua akhlak mazmumah. Kita bahas yang poin persatu. Akhlakul mahmudah. Tahu mahmudah itu apa? Mahmudah. apa. Jadi mahmudah itu Iya. akhlak tuh akhlak terpuji. Oh, baik. Akhlakul mahmudah, akhlak mahmudah, akhlak madmumah. Akhlak madmumah itu akhlak yang tercela. Terpuji dan tercela. Jadi akhlak itu dibagi menjadi 2, terpuji dan tercela. Yang terpuji itu dibagi menjadi 3 bagian. Apa aja? Menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama akhlakul hasanah. Kedua, Akhlak yang baik itu artinya. Yang kedua akhlakul karimah. Yang ketiga itu akhlakul azimah. Akhlak yang agung. Akhlakul hasanah, akhlak yang baik, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, kemudian akhlakul azimah, akhlak yang agung, yang luhur. Nah, terus hubungannya dengan jujur apa? Karena jujur itu adalah bagian sifat akhlakul karimah. Akhlakul karimah yang mana akhlakul jujur ini bagian dari sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang mana sifat wajib Nabi dan Rasul ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ada 4. Oh, 4. 1 sidik. 2 fatona. Tabligh. Sama amanah. Saya lupa lagi.
tablik, fatona, amanah. Kalau dibolak-balik pun nggak masalah, yang penting empat itu. Ada empat. Empat itu adalah satu kesatuan, sifat wajib para nabi dan rasul. Itu yang pertama, yaitu siddiq, yaitu jujur adanya. Karena apa? Akhlak, tujuan adanya akhlak karena Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Buistu fid dunya liutamima makarimal akhlak, kata baginda Nabi. Jadi baginda Nabi diutus ke muka bumi ini bukan untuk menyebarkan Islam, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Itu loh. Buistu fid dunya liutamima makarimal akhlak. Saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Itu karena pada era sebelum Nabi diutus ke muka bumi ini, di Jazirah sana, di Arab Saudi, di Mekah, itu sangat hancur sekali moralnya. Makanya diutuslah. Iya, diutuslah. Ya, salah satu contohnya ketika orang-orang kafir Quraisy memiliki keturunan wanita, anak perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. Sampai seperti itu. Makanya seiring berjalannya waktu diutuslah seorang nabi dan rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad ke muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak, untuk menghilangkan, memperbaiki akhlak-akhlak atau moral-moral yang kurang baik hingga sampai saat ini kan. Dan bagaimana cara menyikapinya tentang jujur itu seperti apa? Terkadang kan banyak orang dia berkata jujur, namun dalam hatinya dia berbohong. Ya, jadi seperti ini ya. Sebelum kita membahas masalah jujur terlebih mendalam, bahwasannya kan tadi sudah kita ketahui akhlak itu ada dua, akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Mahmudah ada tiga, yang sudah saya jelaskan: akhlakul hasanah, akhlak yang baik; akhlakul karimah, akhlak yang mulia; akhlakul azimah, akhlak yang agung. Nah, kemudian akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Nah, salah satu bila mana seseorang yang Anda sebutkan seperti itu masih kategorinya akhlakul madmumah. Karena apa? Jujur sendiri itu ya dibagi menjadi tiga. Satu, jujur dalam niat. Kedua, jujur dalam perkataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Jadi niat, perkataan, perbuatan itu balance. Itu. Niat adanya di mana? Hati. Jujur dalam niat, kan? Seperti itu. Jujur dalam perkataan, ya apa adanya. Gitu. Kemudian dalam perbuatan, memang ketika dilakukan ya itu sesuai apa yang diucapkan dan yang diniatkan. Gitu. Iya. Terkadang kan jujur itu menyakitkan. Iya, memang kata Imam Ghazali di situ beliau telah menjelaskan kulil haqqo walau kana murran. Ucapkanlah ya dengan benar walaupun itu pahit. Tuh. Saya ambil contoh. Anda terkepung musuh saya berada di tempat saya. Anda satu-satunya orang yang hidup. Kemudian ada pistol di kepala Anda. Anda selamat, ingin selamat, ya, tapi harus ikut saya. Bila mana Anda tidak ikut, maka tanggung sendiri akibatnya. Anda mati. Jadi pilih yang mana? Bila mana seperti itu. Ikut biar aman. Nah, ikut walaupun di hati tidak sesuai kan. Itu bagaimana? Itu sangat memang ada dua pilihan yang memang sangat sulit, sama-sama mulia. Misalkan saya mau tembak udah, ini anggap saja pistol ya, pistol di kepala Anda seperti ini. Anda ingin selamat, maka Anda harus pindah agama dengan saya. Kalau Anda misalkan tidak ingin selamat, maka kan saya tembak.
Kira-kira yang mana yang ada pegang pisau? Kalau soal agama saya lebih baik mati. Oh ya, berarti kan ada dua pilihan. Di situ ada Nabi bersabda, ish kariman au mut syahidah. Ingin hidup mulia atau mati syahid. Itu dua pilihan yang memang. Siapa sih yang nggak ingin hidup mulia? Dan siapa sih yang nggak mau meninggal dalam keadaan syahid? Nah, seperti itu. Itu dua pilihan yang sulit mungkin. Iya, bang, sama-sama berat. Baik. Saya mau menanyakan, mengapa kita harus jujur? Loh, iya, karena Allah berfirman di dalam Quran surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Ingat, di sini surat At-Taubah loh ya. Al-Quran terdapat 114 surat. Semuanya memakai ta'awud dan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecuali yang surat ini At-Taubah ini tidak memakai ta'awud, langsung bismillah. Nah, di dalam Quran surat At-Taubah yang ayat 119, Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, ya, kita harus bertakwa. Takwa itu apa sih? Takut sama yang tua? Bukan. Takwa itu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur, yang benar, shodiqin. Tuh. Manfaatnya apa sih? Apa? Manfaatnya apa dalam kita menjalankan sifat jujur tersebut? Manfaat bagi kita nih. Ya. Apa? Ya, berarti manfaat saya ditinjau dari historis dulu ya. Dari sejarah Nabi. Nabi itu adalah uswatun hasanah. Karena Nabi itu suri tauladan yang baik, yang patut kita contoh. Walaupun kita tidak bisa menggapai seperti halnya baginda Nabi, tetapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik dengan mencontoh perilaku beliau. Artinya contohnya jujur. Beliau kan sewaktu masih muda itu wirausaha. Nabi kita tuh pengusaha, bisnis, ya, penjual kurma. Nah, contoh beliau ketika berdagang ada pembeli. Ini saya contoh saja ya, biar gampang dipahami. Ya Muhammad, berapakah kurma ini? Ini saya beli di Madinah per kilonya 5.000. Misalkan, silakan bapak atau ibu mau beli ke saya berapa? Yang namanya jual beli, ya pasti ingin mendapat untung. Gak mungkin ya kita beli dari Mekah ke Madinah, bayangkan itu kan kalau untuk zaman sekarang ya transport lah, bensin dan waktu kan seperti itu. Sekarang per kilonya dijual 5.000, masa yang beli jual 4.000, kan nggak logis. Pasti yang pembeli pun akhirnya mau memberi lebih, 5.500 atau 6.000, itu masih wajar lah. Gitu. Itu makanya atas kejujuran Nabi Muhammad dalam berwirausaha, maka beliau disebut dengan Al-Amin, dapat dipercaya. Nah, itu. Kemudian kalau misalkan untuk konteks saat ini manfaatnya, bila mana kita tidak jujur, kan banyak sekali lah orang Indonesia itu cerdas. Misalkan ini harga 2.000, ya 2.000 nih saya beli. Saya ini beli 3.500. Udahlah, kamu mah 2.500 saja. Paham nggak? Padahal artinya 2.000. Itu ada, ya itulah pengolahan kata, ya, dan itu menurut hemat saya kurang pas karena tidak jujur. Coba kalau belak-belakan, saya beli 2.000 di sana. Misalkan saya beli korek ini 2.000 di Subang, di kota, di ibu kota.
jalan ke sini ke sana kan beli gitu. Hmm. Sedangkan Anda membutuhkan, saya beli 2.000, pasti cuma jual beli ingin untung. Nah itu ya. Terus itu untuk kejujuran. Insya Allah saya yakin orang juga yang mendengarkan pasti mikir lah, masa saya langsung beli sekian, kan nggak mungkin. Apalagi ini barang baru misalnya, contoh seperti itu. Ya, kebanyakan kan di kita gitu. Kita tidak kekurangan orang cerdas, orang pintar, orang pintar, tapi kita miskin akan halnya tentang jujur, iya, orang-orang jujur. Orang-orang jujur. Atau itu warkop DKI. Nah iya, saya mengutip dari Almarhum. kutipan gitu, Iya. kutipan beliau. Kasino. Jadi Indonesia itu nggak kurang orang pintar, itu banyak. Tapi yang kurang itu adalah orang-orang jujur. Banyak orang pintar, tapi kita kurang akan halnya orang-orang yang jujur. Iya. Nah, terus lalu bagaimana? Manfaat belum saya jelaskan. Manfaat itu banyak, jujur itu. Zaman sekarang ini untuk menanamkan sebuah kepercayaan kepada seorang itu gampang atau susah? Sangat susah. Nah, bila mana kita sudah dipercaya oleh seseorang, jangan sekali-kali kita mengecewakan atau berkhianat. Nah, memang sakit ya. Bahkan kan ada tragedi dulu, saya pernah membaca di koran, seseorang itu dia itu suka bercanda. Kebetulan si orang tersebut ahli dalam perkabelan listrik. Satu saat dia ketika membetulkan yang konslet atau apa, awal mula dia pura-pura kesetrum. Itu teman-temannya kaget, kemudian dia tertawa padahal dia bercanda. Seiring berjalannya waktu, karena sudah tahu karakternya seperti itu, di saat dia benar-benar kesetrum, tersengat listrik, ya nggak ada yang menolong. Ya karena dia sukanya bercanda, gitu kan. Nah, itulah pentingnya jujur. Ketika dia sudah membetulkan listrik tersebut, tidak ada yang menolong sampai dia, sampai innalillah, sampai gosong semuanya. Bahaya. Sampai nyawa loh itu. Makanya jangan main-main dengan kejujuran. Nah, lalu bagaimana cara kita menerapkan hal jujur itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita usahakan niat yang ditata lagi niatnya. Kemudian ketika niat kita sudah benar-benar untuk melakukan hal kebaikan, salah satunya jujur, maka praktekkanlah dengan ucapan. Salah satu bukti bila mana kita jujur dengan lisan. Nah, setelah dengan lisan, maka buktikanlah dengan perbuatan. Nah, tadi jujur dibagi menjadi 3. Jujur niat, perkataan, perbuatan. Itu harus balance, harus seimbang. Iya. Kita dalam perlakuan ataupun dengan perkataan. Iya. Harus balance lah. Betul. Jadi begitu ya, manfaatnya jujur itu sangat banyak sekali, dan jangan pernah sekali-kali kita berkhianat ataupun memainkan dengan kata jujur tersebut. Perilaku jujur itu penting. Insya Allah di zaman saat ini, bila mana kita jujur tapi menempatkan jujur pada tempatnya loh ya. Nanti kenapa kamu nggak mengerjakan tugas PR? Males pak, males bu. Memang jujur, tapi kalau selalu seperti itu kan tidak baik, gedeg juga orang yang dengar. Kenapa nggak mengerjakan tugas? Males. Memang males. Oh ya udah, males dia. Kita kasih kesempatan sekali dua. Kalau misalkan terus-terusan seperti itu, ya kapan mau ada perubahannya? Gitu loh. Jadi tempatkanlah jujur pada tempatnya. Ya, kita harus bijak lah. Iya. Dalam menyikapi hal jujur tersebut dan menjalankannya gitu. Iya. Ya mungkin cukup sampai di sini saja untuk video kali ini ya. Iya. Banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari video kali ini. Ya, terkhususnya dalam menyikapi hal jujur. Iya. Dan ya pokoknya jangan sesekali kita memainkan hal jujur tersebut. Terkadang kalau kita sering memainkannya, banyak orang yang tadinya percaya jadi lebih tidak percaya. Iya, karena kalau seseorang sudah tidak percaya, mau gimana pun juga susah untuk
untuk membangunnya kembali. Susah untuk membangunkan kembali. Ya. Karena kepercayaan seseorang itu mahal. Ya. Tidak bisa dibeli dengan uang. Ataupun kita mau ngemis sama dia, ketika dia dikecewakan itu akan susah buat dia percaya kembali lagi sama kita gitu. Ya. Nah mungkin udah kita cukupi saja sampai di sini karena durasi yang udah cukup panjang ya. Ya semoga saja ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan bagi anak-anak khususnya ya yang sejak yang masih sekolah yang sedang belajar mungkin bisa menerapkan dan mengambil manfaat dalam sikap jujur tersebut. Dan itu saja dari kami, tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.